Oke, masih di situasi yang sama dan masih dalam rangka, Idul Fitri ya. Nah, analisa kita masih, sama dengan yang tadi. Dan di sini mungkin banyak yang udah bilang, "Wah gila banget Bang, ini RSI-nya udah level 19." Ya wajar aja sih, kemarin juga udah level tinggi-tingginya di sini, udah level 84, malah makin naik ya kan, kalian bisa lihat sendiri. Nah ini dia, gitu ya kan. Nah, jadi so far kalau aku lihat ya ini adalah hal yang wajar biarpun dia oversold, dia ingin membalas yang kemarin. Yang kapan? Yang kemarin-kemarin yang udah overbought masih digas. Sekarang udah oversold masih digas juga, Bang. Ya nggak apa-apa, nggak masalah juga sih gitu kan. Nah, dari kemarin sebenarnya ada muncul bull diff ya. Dan cuman kalau untuk short term kita melihat kayak ada bias pattern yang kayak kalau kita bilang sebagai bearish rectangle ya kan. Nah, ini adalah bearish rectangle ya, sebagaimana yang kita tahu juga pattern bearish rectangle yang mana dia ini masih terpantul di area supportnya atau sekitar area supportnya ya. Nah, bearish rectangle ya. Bearish rectangle bukan bullish rectangle ya, bearish rectangle yang mana masih dalam situasi bearish. Nah, jadi aku expect dia masih akan melanjutkan potensi bearishnya sampai kapan nih? Sampai satu harinya itu kalem gitu ya. Nah, kalau menurut aku bisa aja sih satu harinya kalem di sekitar area 26.600. Kenapa? Karena nih RSI-nya udah di level sekitar 40. Jadi mungkin turun RSI-nya satu lagi ya. RSI turun sekitar 10 atau belasan lagi biar dia bisa di garis garis yang di bawah ini, di bawah 30 ya garis RSI. Nah, kalau misalnya udah di situ ya mungkin bisa aja selanjutnya akan bouncing mulai dikit-dikit memantul dan mungkin melanjutkan kenaikan lagi gitu ya. Nah, jadi menurut aku ya masih bisa nggak Bang sampai ke 31-32? Mungkin masih bisa sebelum rejection di bulan Mei ya. Kenapa dibikin dulu sampai sini? Ya kalau menurut aku ya sesuai yang kemarin ya, kita akan dibikin naik lagi, bikin higher lagi gitu. Makanya dibikin turun dulu sekarang gitu ya. Nah, juga untuk BNB ya. Sekaligus aku prediksi BNB ya. Nah, untuk BNB ini lagi naik-naiknya guys ya. BNB lagi naik-naiknya. Kenapa? Karena besok adalah snapshot hari yang pertama. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau beli BNB ya boleh-boleh aja nyicil ya, karena ini udah tadi tuh sempat cakep banget ya. Sempat ke 317 ya. Dan aku bilang kemarin kan belinya tuh di sekitar 320 ke bawah. Nah, jadi kalau aku belinya agak sedikit tinggi ya. Averagingnya 327, 325 sama 323 ya. Nah, jadi di sekitar segitu aku averaging, tapi nggak apa-apa sih gitu kan. Soalnya dari kemarin juga aku udah beli yang di bagian-bagian ini, aku udah beli BNB ya di bagian 200-an, ini sempat ke bagian berapa biji, di bagian 300-an juga aku ke bagian berapa biji, dan saatnya untuk sekarang ini dibiarkan aja untuk launchpad gitu ya. Dan kalau kita tarik sekarang garis 0 Fibo di sini ya mungkin BNB mungkin bisa akan ke 381 jikalau belum bearish bulan depan gitu ya. Nah, target aku masih sama ya, BNB belum breakout sih intinya ya. Dari kemarin BNB belum breakout gitu ya. Nah, jadi yang banyak bilang wah ini BNB akan breakoutnya di mana Bang? Breakoutnya ketika dia berhasil di atas 360 closing ya, close di atas 360 gitu ya. Nah, jadi ini BNB udah kayak mulai mau naik ya di time frame 4 jam. Dia sempat kemarin udah oversold banget karena lumayan jauh juga tuh bos turunnya ya. Dan aku bingung juga nih ya sama BNB. Kemarin aku sempat bilang ini dalam banget nih BNB nih gitu ya. Nah, pas kita tanggal berapa kemarin kita lihat dulu nih. BNB ya, BNB. Nah, yang ini aku sempat screenshot dalam banget nih gitu kan, sempat ke 315. Cuman di situ belum ada info launchpad dan aku belum kepikiran mau beli karena itu udah titik kuning, harusnya itu adalah area buy aku, area cicil aku. Lumayan tuh 350 turun ke 315 itu 35 dolar satu biji gitu ya. Nah, kemudian tiba-tiba naik gitu ya. Jadi ya terpaksa lah ambilnya, udah sedikit harga tinggi tapi tidak mengurangi averaging. Ya, kalau kita hitung kemarin BNB, waduh, ini udah sekitar berapa nih guys ya? Misalnya dari sini, dari atas ini ya, kita cek ya dari sini sampai sini kemarin itu mungkin udah hampir 10% guys ya. Turunnya tuh udah hampir 10%. Gila juga ya. Lumayan
lumayan jauh juga tuh 10% ya. Kemudian dibikin naik lagi ya. Gitulah kira-kira. Oke, jadi bagi teman-teman yang mau ikut Launchpad karena koinnya udah gila banget harganya ya. Jadi kira-kira teman-teman bisa memprediksikan harga, bukan memprediksikan harga ya, memprediksikan potensi daripada koin baru tersebut. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe and see you in the next video.